sini saya mau menjelaskan mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi, di dalam suatu perusahaan itu terdapat yang namanya struktur pendanaan. Nah, struktur pendanaan ini terdiri dari beberapa macam jenis dan kelompok pemegang sahamnya. Nah, kelompok pemegang saham ini terbagi menjadi dua, yaitu pemegang saham pengendali dan pemegang saham non-pengendali. Nah, saya mau menjelaskan apa sih bedanya pemegang saham pengendali dan pemegang saham non-pengendali. Jadi, misalkan nih, sebuah perusahaan keluarga yang sudah go public. Nah, pemegang saham pengendali ini dia adalah si keluarga tersebut, dan untuk pemegang saham non pengendali itu dia adalah dari keluarga tersebut atau publik. Nah, itu yang membedakan. Yang pertama. Yang kedua, yang membedakan itu pemegang saham non pengendali ini dia memiliki keterbatasan informasi mengenai perusahaan tersebut dan memiliki keterbatasan untuk mengawasi manajemen dalam mengelola pendanaan tersebut. Nah, dan sedangkan untuk pemegang saham pengendali itu dia memiliki banyak akses informasi mengenai perusahaan tersebut karena dia dapat mengawasi manajemen dalam melakukan tindakan, dan dari situ manajemen dan pemegang saham pengendali dapat melakukan tindakan yang menyimpang atau tujuan mereka yang dapat merugikan pemegang saham non pengendali. Oleh karena itu diperlukannya perlindungan untuk menjamin kesetaraan terhadap pemegang saham non pengendali atas tindakan keputusan dari manajemen atau pemegang saham pengendali yang tidak adil dan tidak setara. Untuk mendapatkan pendanaan optimal, tidak sedikit perusahaan menerbitkan berbagai jenis saham. Misalkan perusahaan menerbitkan saham preferan yang tidak memiliki hak suara, namun memiliki hak untuk didahulukan dalam pembayaran dividen. Dan perusahaan juga bisa menerbitkan berbagai jenis seri saham biasa dengan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, untuk kepentingan tertentu, manajemen dan pihak pemegang saham pengendali dapat melakukan perlakuan atau hak yang berbeda untuk kelompok pemegang saham yang sama. Dan kemudian selain itu, manajemen dan pihak pemegang saham pengendali juga dapat menyembunyikan informasi profil seri saham dari calon investor, sehingga itu mengakibatkan calon investor dalam mengambil keputusan itu tidak tepat. Dari dua contoh tindakan manajemen dan pemegang saham pengendali tersebut yang dapat merugikan pemegang saham non pengendali itu juga dapat menimbulkan informasi asimetris. Oleh karena itu, diperlukannya prinsip yang menjamin perlakuan setara terhadap pemegang saham yang berasal dari seri saham yang sama. Kesamaan hak untuk saham dengan kelas yang sama itu merupakan salah satu subprinsip dari prinsip OECD ketiga, yaitu subprinsip A.1. Di dalam subprinsip A.1 terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan dalam menjamin hak untuk saham dengan kelas yang sama. Jadi yang pertama itu pada seluruh seri kelas saham yang sama, seluruh saham harus memiliki hak yang sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Dan kedua, seluruh investor harus memperoleh informasi mengenai hak masing-masing seri dan kelas saham sebelum melakukan pembelian. Dan yang ketiga itu setiap perubahan hak suara perlu disetujui dulu oleh pemegang saham yang akan mendapatkan dampak negatif atas perubahan hak suara tersebut. Selanjutnya, saya mau menjelaskan mengenai transaksi dengan pihak berelasi atau yang disebut dengan benturan kepentingan.
Jadi salah satu transaksi yang mengandung potensi tindakan yang bersifat merugikan dari kelompok pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali itu disebut transaksi pihak berelasi atau transaksi benturan kepentingan. Nah, transaksi pihak berelasi ini dia memiliki tujuan untuk efisiensi, misalkan efisiensi dalam penghematan biaya penjualan dan biaya pemasaran. Namun dengan tujuan pihak berelasi itu adalah untuk efisiensi, tapi itu dapat merugikan pihak tertentu seperti pihak pemegang saham non pengendali. Nah, saya mau menjelaskan mengapa dengan tujuan efisiensi tersebut itu dapat merugikan pemegang saham non pengendali. Nah, jadi misalkan pemegang saham memiliki kendali terhadap PTA dan mempunyai pengaruh signifikan terhadap PTB. Nah, PTB ini memasok bahan baku ke PTA dan pihak pemegang saham pengendali dan manajemen ini dia mengarahkan penjualan PTB itu kepada PTA dengan harga di bawah harga yang wajar, yaitu misalkan PTB biasa menjual bahan baku dengan harga 5.000 dan pihak manajemen dan pemegang saham itu dia mengalihkan penjualan kepada PTA dengan harga 1.000. Nah, dengan itu PTA dia dalam memproduksi barang dia akan memperoleh keuntungan yang besar dengan modal yang rendah, dan pihak B ini dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih kecil dari biasanya. Nah, dengan itu pemegang saham non pengendali di PTB otomatis akan dirugikan karena tindakan yang dilakukan oleh manajemen dan pemegang saham pengendali untuk kepentingan tersendiri. Nah, itu disebut dengan transaksi pihak berelasi atau benturan kepentingan. Menurut prinsip OECD ketiga, subprinsip A.2, terdapat beberapa upaya dalam mengatasi transaksi pihak berelasi atau yang mengandung benturan kepentingan. Saya akan menyebutkan 3 prinsip OECD ketiga tersebut, yaitu yang pertama, memberlakukan regulasi yang mewajibkan untuk pengungkapan pihak berelasi atau transaksi mengandung benturan kepentingan dari perusahaan. Yang kedua itu memberlakukan hak untuk memesan saham terlebih dahulu atas penerbitan saham baru perusahaan. Dan yang ketiga itu memberlakukan regulasi yang mewajibkan persetujuan RUPS atas transaksi pihak berelasi dengan batasan sahnya keputusan RUPS yang tinggi. Nah, itu semua mengenai latar belakang dari prinsip perlakuan setara terhadap pemegang saham. Kita akan masuk ke submateri 9.2, yaitu prinsip OECD ketiga dengan subprinsip B, yaitu melarang perdagangan oleh orang dalam atau bisa kita sebut dengan insider trading dan transaksi abusif lainnya yang memanfaatkan kepentingan orang dalam, termasuk dengan pemegang saham pengendali untuk kepentingan pribadi yang dapat menyebabkan ruginya sebuah perusahaan dan ruginya seorang investor. Nah, perlakuan-perlakuan tersebut ini menyebabkan terjadinya abnormal return. Tapi apa saja sih yang mencakup perdagangan orang dalam? Nah, menurut Undang-Undang PM Pasal 95, perdagangan orang dalam itu mencakup dengan yang pertama melakukan pembelian atau penjualan atas efek emiten atau perusahaan publik. Yang kedua, pembelian atau penjualan atas efek perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik. Nah, namun berdasarkan Undang-Undang PM Pasal 96, perdagangan orang dalam itu juga termasuk dalam upaya orang yang pertama, mereka mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek yang dimaksud,
Atau yang kedua, memberikan informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek. Sementara itu, menurut pasal 111 Undang-Undang PM menyatakan setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran ketentuan di pasar modal bisa loh atau dapat juga menuntut ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab. Nah, lalu 9.3 yaitu fasilitas penggunaan hak voting melalui kustodian atau cross border. Nah, kepemilikan saham itu biasanya kan melibatkan orang lain di dalam perusahaan yang berperan sebagai kustodian gitu. Nah, kustodian ini memiliki saham di perusahaan sehingga memiliki atas nama perusahaan atau investor. Oleh sebab itu, perlu diaturnya prinsip yang mengatur norma penggunaan hak kustodian. Nah, di sini sebenarnya terdapat permasalahan yang lebih kompleks, yaitu investasi yang dilakukan oleh pemegang saham asing atau lintas negara atau biasa kita sebut dengan cross border. Nah, kondisi inilah yang menimbulkan masalah dalam penentuan hak pemegang saham asing dalam menggunakan hak suaranya. Sedangkan prinsip OECD ketiga subprinsip A3 itu menegaskan bahwa penggunaan hak suara oleh kustodian harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan investor atau beneficial owner. Lalu OECD menegaskan perlunya mencari keseimbangan guna untuk mencegah upaya penggunaan hak suara oleh kustodian yang tidak sesuai dengan owner. Subprinsip A4 itu menegaskan perlunya upaya-upaya untuk menghilangkan pembatasan cross-border voting. Namun menurut prinsip A4, kerangka dan peraturan yang berlaku harus mengatur dengan pasti siapa saja sih yang dapat mengendalikan hak suara di dalam cross-border ini. Nah, penerapan subprinsip dalam kerangka hukum Indonesia itu terdapat pada UU PM yang mewajibkan kustodian menyampaikan seluruh informasi terkait RUPS yang relevan kepada pemegang saham akhir atau ultimate shareholders. Lalu sekarang kita masuk ke submateri 9.4 yaitu pengungkapan informasi benturan kepentingan anggota dewan dan anggota direksi. Nah, direksi sendiri itu kan adalah pimpinan tertinggi ya di sebuah perusahaan, sedangkan untuk dewan komisaris itu juga sebagai pengawas tertinggi di sebuah perusahaan. Nah, pasti dan tentunya mereka berdua ini memiliki pengaruh besar pada sebuah perusahaan. Maka dari itu keputusan-keputusan yang diambil harus berdasarkan kepentingan perusahaan, bukan kepentingan pribadi dari pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu yang dapat merugikan perusahaan. Nah, oleh sebab itu diperlukan nih adanya upaya penanganan untuk memisahkan atau menghindari benturan antara kepentingan komisaris anggota direksi dengan perusahaan. Prinsip OECD ketiga itu atau subprinsip C menegaskan kewajiban komisaris dan direktur untuk mengungkapkan kepada dewan komisaris jika mereka pertama secara langsung, tidak langsung, dan dengan pihak ketiga memiliki kepentingan yang material terhadap transaksi atau kegiatan yang secara langsung mempengaruhi perusahaan. Nah, benturan-benturan kepentingan ini pun bisa disebabkan oleh kepentingan pribadi, misalnya hubungan bisnis, hubungan kerja, hubungan keluarga, atau hubungan-hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi objektivitas penilaian yang diberikan oleh komisaris. Namun, menurut Undang-Undang Pasal 99 Ayat 1, itu melarang direksi mewakili perseroan jika terdapat benturan-benturan kepentingan antara anggota direksi dengan perseroan. Untuk Pasal 101, itu mewajibkan anggota direksi melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lainnya untuk dicatat. Lalu kita masuk ke submateri 9.5 yaitu peran akuntan profesional. Nah, akuntan profesional itu pasti berperan aktif di dalam mewujudkan prinsip perlakuan yang setara terhadap pemegang saham, tapi tidak tertutup pada yang pertama, melakukan audit secara profesional khususnya dalam memastikan transaksi pihak berelasi sesuai dengan PSAK dan undang-undang yang berlaku. Lalu yang kedua, membantu komisaris independen dalam melakukan review atas kewajaran transaksi pihak-pihak yang berelasi. Lalu yang ketiga, mereka merancang dan mengimplementasikan sistem informasi dan pengendalian yang mendorong terciptanya perlakuan setara terhadap pemegang saham khususnya terkait dengan transaksi pihak berelasi dan perdagangan orang dalam. Lalu yang keempat, mereka mengendalikan diri dan unit atau area yang menjadi tanggung jawab dalam keterlibatan perdagangan orang dalam. Nah, akuntan dan bidang pekerjaannya ini merupakan salah satu pihak yang berpotensi dikategorikan sebagai orang dalam loh. Lalu yang terakhir, untuk peran akuntan profesional yaitu
mendorong keterbukaan dan kewajaran dalam pengungkapan transaksi pihak berelasi yang transaksinya menjadi benturan kepentingan. Nah, lalu kita masuk sekarang ke sub materi 9.6, yaitu pelaksanaan prinsip perlakuan setara terhadap pemegang saham di Indonesia. Nah, review pelaksanaan prinsip perlakuan setara terhadap pemegang saham di Indonesia itu akan menggunakan hasil penilaian World Bank dan IICD ASEAN SIGI Scorecard. Nah, hasil lain dari penilaian IICD ASEAN SIGI Scorecard 2012-2013 itu menunjukkan skor penerapan prinsip-prinsip OECD ketiga di Indonesia masih sangat rendah dengan nilai rata-rata 35,2 juta pada tahun 2012 dan 51,6 juta pada tahun 2013. Nah, lalu apa saja sih keterbatasan yang ditemukan pada tahun 2012? Yang pertama, dia panggilan UPS menggunakan bahasa Inggris. Lalu yang kedua, informasi pendukung yang menjelaskan agenda RUPS itu tidak tersedia dan tidak mudah untuk diperoleh. Nah, termasuk di dalamnya ada informasi tentang kandidat anggota direksi dan anggota komisaris, auditor, kewajiban dividen, dan target pembayaran dividen. Lalu yang ketiga, sebagian besar perusahaan itu tidak memiliki keberadaan yang mewajibkan anggota dewan komisaris dan direksi untuk melaporkan transaksi saham perusahaan. Lalu yang keempat atau terakhir, sebagian besar perusahaan tidak memiliki atau tidak mengungkapkan keberadaan kebijakan yang melakukan atau mewajibkan komite independen untuk mereview bahwa transaksi sudah dalam kepentingan perusahaan. Nah, lalu sekarang kita akan masuk ke submateri 9.7, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian praktik SIGI untuk prinsip perlakuan setara terhadap pemegang saham di sebuah perusahaan. Lalu apa saja sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama yaitu saham dan hak suara. Apakah saham biasa yang diterbitkan perusahaan itu menerapkan konsep one share one vote? Dan ketika perusahaan memiliki lebih dari satu jenis saham, apakah perusahaan tersebut mengungkapkan hak suara untuk setiap jenis saham tersebut? Lalu yang kedua, ada pengumuman RUPS. Apakah setiap keputusan RUPS hanya mencakup satu topik tertentu dan tidak terdapat gabungan topik dalam satu keputusan RUPS? Serta, apakah setiap pengumuman RUPS diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diumumkan pada tanggal yang sama dengan pengumuman RUPS dalam bahasa lokal? Lalu, apakah pengumuman RUPS menyertakan informasi berikut ini? Yang pertama ada profil calon direktur atau komisaris, yang kedua ada profil auditor yang akan dipilih, yang ketiga ada penjelasan kebijakan dividen, yang keempat atau yang terakhir ada dokumen proxy. Lalu yang keempat ada pelanggaran insider trading dan abusive self-dealing. Lalu yang kelima adalah apakah perusahaan itu memiliki kebijakan dan atau ketentuan yang melarang direksi atau komisaris dan para pekerja memperoleh keuntungan dari informasi yang tidak tersedia di umum di pasar. Malindo Lestari Jaya Tbk adalah perusahaan kayu di Kalimantan Timur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. PT Sumalindo Lestari Jaya ini melakukan penggabungan usaha dengan perseroan kayu, yaitu PT Rimba Nusantara, PT Emporium Lumber, PT Rimba Lapis Permai, dan PT Gonzu Indonesia Limited. Pada tahun 2002, PT Astra International Tbk selaku pemegang saham mayoritas PT Sumalindo Lestari Jaya sebesar 75% menjual seluruh kepemilikan sahamnya kepada PT Sumber Geraha Sejahtera. Melalui anak perusahaan mereka, yaitu PT Sumalindo Alam Lestari, mereka mengambil alih 99,2% saham PT Wana Kaltim Lestari berupa hutan tanaman industri. Konflik antar pemegang saham ini dipicu ketika Direktur PT Sumalindo Lestari Jaya mengumumkan bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya, satu pemegang saham publik minoritas PT Sumalindo Lestari Jaya, telah dijual kepada PT Ciwi Kimia Tbk. Berbagai pihak beranggapan bahwa
penjualan tersebut tidak memiliki manfaat sama sekali bagi PT Sumalindo Lestari Jaya dan penjualan tersebut dinilai sangat merugikan. Karena PT Sumalindo Hutani Jaya telah menerbitkan zero coupon bond atas hutang PT Sumalindo Lestari Jaya. Dana tersebut berasal dari PT Sumalindo Lestari Jaya dan dana tersebut akan dikembalikan kepada PT Sumalindo Lestari Jaya untuk memperbaiki kinerja perusahaannya. Selanjutnya yaitu kritisi. Subjeknya yaitu Pedoman Good Corporate Governance Indonesia, yaitu pedoman pelaksanaan poin 1.2.a, memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Kritisinya yaitu, pada kasus ini PT Sumalindo Lestari Jaya telah menjual PT Sumalindo Hutani Jaya sebagai pemegang saham minoritas PT Sumalindo Lestari Jaya kepada PT Siwi Kimia Tbk tanpa persetujuan RUPS PT. Artinya, PT Sumalindo Lestari Jaya tidak memberlakukan perlakuan setara terhadap pemegang saham non-pengendali dan mengandung abusif. Sarannya yaitu sebaiknya PT Sumalindo Lestari Jaya memberlakukan perlakuan setara terhadap pemegang saham non-pengendali. Dengan itu, sebelum menjual, PT Sumalindo harus mengadakan RUPS PT agar pemegang saham memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam RUPS untuk mengambil keputusan mengenai transaksi penjualan saham. Dari kasus di atas, kelompok kami menyimpulkan bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya tidak menerapkan prinsip perlakuan setara terhadap pemegang saham dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Dalam hubungan bisnis, PT Sumalindo Lestari Jaya melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang bersifat abusif. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam pengambil alihan saham perusahaan PT Sumalindo Hutani Jaya tidak dapat terlaksana dengan baik karena PT Sumalindo Lestari Jaya menyebabkan kerugian bagi pemegang saham. Jual beli saham pada PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk tidak dilakukan secara transparan terhadap pemegang saham minoritas. Seharusnya dalam setiap kegiatan material harus mendapat persetujuan RUPS dan diketahui oleh para pemegang saham tanpa terkecuali. Saran menurut kelompok kami yaitu seharusnya para pemegang saham seperti direktur memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan seharusnya jika ingin menjual saham, memberitahukan terlebih dahulu kepada para pemegang saham yang lain, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi prinsip perlakuan setara terhadap pemegang saham. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.